Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dialog Spektrum, sebuah kajian spesifik, strategis, dan maslahat bagi ummah. Pemirsa, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang surat terbuka yang diluncurkan oleh teman-teman Java Corruption Watch atau Pak Sigit DKK, kalau tidak salah ada 3 LSM yang kemudian melakukan surat itu, yang salah satu di antara isi dari substansi surat terbuka itu adalah meminta kepada salah satu PT pemenang lelang pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembayaran kepada kas daerah yang menurut teman-teman ternyata masih belum. Apapun alasannya, ini bagian dari sebuah proses yang harus dilakukan oleh teman-teman pemenang lelang. Hadir bersama kita salah satu ketua atau koordinator LSM yang ikut bahkan yang menyebarkan surat ini, yakni ketua Java Corruption Watch Bapak Sigit Himam. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam Mas Yun. Alhamdulillah, walaupun kita berdiskusi melalui Zoom ya, seperti corona saja. Padahal saya sudah kandung janji kepada masyarakat Sidoarjo, ternyata kita dalam perjalanan Pak Sigit. Akhirnya harus diskusi melalui ini. Pak Sigit, kita menafikan yang kemarin, kita fokus kepada surat yang dilayangkan oleh Java Corruption Watch. Sebelum ke substansi, siapa saja teman-teman yang melakukan surat terbuka ini, Pak Sigit? Jadi gini, terkait dengan surat terbuka kemarin, itu kita sebenarnya sudah, bahasa orang Sidoarjo itu sudah gregetan. Artinya apa? Sudah sekian lama, 3 bulan, setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama. Sampai sekarang PT ISS itu tidak juga setor ke pihak Pemkab. Padahal pihak pengelola parkir, yaitu PT ISS, itu sudah melaksanakan pengelolaan itu pekerjaannya di 20 titik. Artinya sudah ada pemasukan yang seharusnya pemasukan dana dari narik parkir itu disetorkan ke Pemkab. Jadi alasannya kenapa kok tidak disetorkan? Nah itu. Jadi masyarakat juga bertanya-tanya, gitu Mas. Kalau sepemahaman Pak Sigit dan kawan-kawan, sebetulnya yang harus disetor oleh PT pemenang lelang ini ke kas daerah berapa? Sesuai kesepakatan kerja itu. Kalau sesuai dengan perjanjian kerjasama itu ada 359 titik dengan nilai kerjasama 32,9 miliar itu per tahun. Satu Tapi tahun. pada kenyataan di lapangan, PT ISS itu dengan hasil surveinya mereka cuma 100 titik, tidak sampai 359 titik. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan kawan-kawan juga. Menjadi kendala ya. Hasil Sebelum kepada ini, substansi, kita kepada anunya Pak Sigit, kepada nilainya. Kalau menurut pemahaman JCW, dari total 32, sekian M itu harus dibayar di awal, per bulan, atau nanti di akhir tahun misalnya. Menurut pemahaman teman-teman yang bocoran dari PSK-nya. Kalau dari hasil kerjasama kemarin itu sebenarnya dari Pemkab itu minta dibayar di depan dan per bulannya sekian miliar gitu. Tapi kalau tidak salah 2,8. Ya, sekitar itu. Menurut ISS itu anggaran sudah disiapkan. Tapi kenapa sampai sekarang tidak disetorkan? Nah itu yang jadi ini permasalahan. Akhirnya muncul klausul ini tidak disetorkan. Ini yang saya baca juga dari media, tidak disetorkan karena Pemkab tidak bisa menyediakan lahan sesuai dengan yang ditenderkan. Apa begitu benar, Pak Sigit? Ya,
lahan yang disiapkan seharusnya kan 359 titik, tapi kondisi di lapangan, kenyataan di lapangan cuma 100 titik. Sekarang yang sudah dikelola cuma 20 titik. Dan informasi yang kita dapat bahwa pihak Pemkab kemarin memberikan nomor rekening yang tidak sesuai dengan yang di surat perjanjian kerjasama. Artinya Informasi yang kita dapat seperti itu. Rekening yang berbeda. Rekening yang berbeda. Entah alasannya apa, kenapa, dan kita juga tidak tahu. Itu informasi yang kita dapat dari PT ISS. Akhirnya teman-teman PT ISS kesulitan untuk mentransfer itu, melakukan pembayaran. Indikasinya ada kekhawatiran. Kenapa kok tidak sama rekening yang diberikan yang untuk store anggaran itu? Makanya di kemarin. Oke. Baik, Pak Sigit mohon izin. Sebetulnya Pak Sigit sebelum surat ini melayang sudah pernah misalnya dialog diskusi dengan teman-teman penyelenggara ini, sehingga Pak Sigit paham kalau teman-teman pemenang lelang ini mau melakukan pembayaran tapi rekeningnya berbeda. Itu Pak Sigit dari mana pahamnya? Kita dapat dari direkturnya PT ISS, Mas Dian. Secara langsung. Baik. Secara langsung. Kemudian kita keluar dari substansi yang diajukan. Kemudian tadi pagi itu ada surat yang beredar kalau Pak Sigit kemudian diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo untuk dipertemukan dengan teman-teman eksekutif, Dishub, bahkan kalau tidak salah Bupati juga. Benar, Pak Sigit? Ya. Hasilnya bagaimana? Ya, tadi siang kita diundang oleh DPRD, DPRD Sidoarjo, Komisi B, dan dihadiri oleh Dishub sama teman-teman dari ini Gaspira. Tapi pihak dari ISS itu tidak ada undangan. Tidak diundang, Mas. Ya. Akhirnya tidak hadir. Informasinya sih tidak diundang karena yang mengundang kita sih berharap ya pihak ISS juga datang pada acara tersebut, termasuk yang bidang hukum dari Pemkab itu juga tidak hadir. Akhirnya tadi yang dibahas apa saja setelah pertemuan di Dewan itu? Kita sih sebenarnya ingin pihak ISS itu hadir dalam acara tersebut. Ternyata nggak diundang karena pihak ISS itu adalah rekanan dari Dishub. Makanya kemarin tadi siang itu saya tanyakan ke pihak Dewan karena kenapa tidak mengundang gitu. Artinya karena pihak ISS adalah rekanan dari Dishub, seperti itu jawabannya. Bukan Dewan ya maksudnya. Bukan Dewan. Secara substansi karena ini berangkat dari surat yang dilancarkan oleh teman-teman JCW dan kawan-kawan, hasil pertemuan tadi apa melegakan atau kemudian istilahnya membuat teman-teman merasa lega hasil pertemuan tadi siang? Hasil pertemuan tadi menurut teman-teman dan kita semua itu tidak puas. Kenapa? Dari pihak ISS nggak hadir atau nggak diundang, dan pihak bidang hukum juga nggak hadir. Nah, artinya apa? Pihak Dishub juga tidak bisa ngasih suatu keputusan. Hasilnya seperti apa? Tapi Dishub akan melakukan adendum dengan beberapa titik-titik parkir yang masih belum jelas. Artinya dari 359 ketemu 100, nah itu nanti akan mengundang, rencananya akan mengundang pihak dari lembaga atau dari universitas, entah itu Brawijaya atau kemana. Nah itu nanti tinggal kesepakatan dengan pihak ISS. Muncul tidak misalnya tadi dari pembahasan dengan Dishub
ketika terjadi adendum dari 359 titik kemudian berubah menjadi 100 titik, itu akan juga merubah nominal yang harus dibayarkan oleh PT ISS kepada kas daerah. Ya, pastinya berubah karena jumlahnya kan juga tidak sesuai. Kalau kemudian artinya berkurang. Kalau kemudian itu berubah, apa nanti tidak akan menjadi persoalan di kemudian hari? Karena saat lelang itu titik yang dibayarkan, kemudian muncul lelang dengan nominal. Seandainya misalnya ada tim yang kemarin kalah misalnya hanya nawar sampai sekian, karena paham kondisi di lapangan dia tidak berani nawar sampai di atas 30 M misalnya, sehingga ujung-ujungnya seperti ini ya tidak masalah kan begitu. Mereka pun mau, misalnya bagaimana? Ya, Pak? Itu kita khawatirkan nanti mungkin ya terjadi pertentangan ya pendapat antara pihak kemarin yang ikut lelang tapi kalah. Ternyata ujung-ujungnya di saat ini PT ISS ternyata ya carut marut seperti ini kan gitu. Kalau misalnya dengan nilai segitu, misalnya PT ISS berani 32 sekian. Nah, dengan ada seperti ini, ya mudah-mudahan tidak ada ini gitu loh. Yang saya khawatirkan nanti ada yang kalah lelang kemarin itu, mereka akan protes dan akan terjadi permasalahan lagi. Ya, permasalahan lagi. Karena mereka misalnya paham kondisi di lapangan. Baik Pak Sigit, ini secara substansi insya Allah masyarakat sudah paham. Setelah hasil pertemuan tadi, surat ini apa tetap kepada dua tuntutan utama, satu demo, yang kedua akan mengajukan proses hukum, atau setelah bertemu dengan Dishub, difasilitasi oleh Dewan, ini sudah dianggap selesai menurut Pak Sigit atau tetap dikawal, bagaimana kelanjutannya? Ya, permasalahan ini akan tetap kita kawal. Kita masih belum ngumpul lagi dengan teman-teman. Nanti tindak lanjutnya kita melakukan aksi demo atau gugatan hukum, atau kita melakukan upaya hukum untuk permasalahan ini. Karena bila terjadi carut marut seperti ini, tidak ada ujungnya, tidak tuntas, maka yang dirugikan juga masyarakat. Seperti itu, Mas. Baik, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat sebagai penutup diskusi kita kali ini kepada masyarakat? Ya. Kami berharap masyarakat untuk tenang, artinya nggak usah panik dengan permasalahan parkir ini, tapi masyarakat ya berharap agar permasalahan parkir ini segera terselesaikan dan masyarakat tidak merasa dirugikan dengan kejadian seperti ini. Untuk teman-teman yang dua, apa yang mau disampaikan? Kan ada dua ya, yang lain ya. Apa namanya? LSM apa saja yang dua? Satunya dari LBH FS Cap ya, dari ini satunya Pak Sunandar, satunya Mas Sumarno dari LSM Maki, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Apa yang mau disampaikan kepada mereka berdua agar tetap semangat mengawal ini? Putus. Ya, Pak Sigit, sebagai penutup, apa yang mau disampaikan? Sebagai penutup pada diskusi kita kali ini, monggo Pak Sigit. Ya, kami berharap permasalahan parkir ini segera bisa terselesaikan antara PT ISS dengan Pemkab Sidoarjo. Masyarakat berharap tidak akan terulang lagi ke depannya dengan permasalahan parkir ini, karena masalah parkir ini sangat luar biasa untuk pemasukan ke APBD Kabupaten Sidoarjo. Itu, Mas. Baik, Pak Sigit. Terakhir, kalau tidak salah, saya mengucapkan atas nama masyarakat Sidoarjo, itu mengucapkan terima kasih atas kepekaan teman-teman JCW dan kawan-kawan, minimal mewakili kita. Kalau tidak salah, tadi sempat juga disampaikan bahwa seharusnya yang semacam ini
para anggota dewan. Alhamdulillah Pak anggota dewan juga menyurati. Tanggapan Pak Sigit kepada masyarakat yang matur nuwun, kepada tim yang ikut mengkritisi ini, apa yang mau disampaikan? Nah, ini kan juga harapan dari masyarakat. Ya, harapan dari masyarakat sebagai warga Sidoarjo, pedulilah dengan Sidoarjo. Artinya masyarakat Sidoarjo berharap teman-teman dari lembaga yang kompeten harus kritis dengan permasalahan Sidoarjo agar Sidoarjo bisa lebih baik. Itu Mas Yun. Terima kasih Pak Sigit. Alhamdulillah bisa berdiskusi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat apapun hasil dan perkembangannya setelah pertemuan tadi, tetap teman-teman JCW dan kawan-kawan tetap mengawal kapan-kapan kita bisa berdiskusi secara langsung begitu, dan juga 2 LSM yang lain termasuk Pak Sunandar dan kawan-kawan. Begitu Pak Sigit ya. Saya Ahmad Junaidi undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Masih Mas Yun.